Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, rahmatullah subhanahu wa ta'ala, bersama kita menghormati kemerdekaan Masjid Al-Falah Manhajul Mujin, orang tua kita Bapak Ismawi, Bapak Haji Muhaji, Bapak Muhammad Tahir, dan akhirnya Saudara Mufai, Bapak-bapak hadirin sekalian, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang sakit antara kita mudah-mudahan diangkat penyakitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kemudahan dalam segala urusan dunia dan akhirat kita, dan Allah berikan kepada kita rezeki yang banyak, halal dan barakah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta keturunan kita Allah jadikan anak-anak yang salat dan salihah yang manfaat bagi agama dan manusia dan bangsanya. Memudahkan bagi kita melaksanakan haji dan Allah Subhanahu dan berziarah ke makam Rasulullah SAW, dan mewafatkan kita semua dengan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Tak lupa bersama-sama kita banggakan Bapak Ketua RT kita, mudah-mudahan selalu istiqamah berada di tengah-tengah kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Syeikh Al-Muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani wa ba'aluni fi daraini amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala yuhibbul mulihina fi du'a. Allah senang kepada orang-orang yang lazim di dalam berdoa. Jadi Allah demen kepada siapa saja yang dikit-dikit doa, dikit-dikit minta Allah demen. Ya, ayat al-mulazimi al-mulazimina lahu bi ikhlasin wa sidqin niyyah. Jadi dia enggak bosan-bosan minta Allah terus-menerus bi ikhlasin, dengan ikhlas. Ada orang yang minta dengan ikhlas, ya udah minta agak dari ikhlas. Bagaimana minta dari ikhlas? Udah terserah Allah, gimana kayak saya penting begini aja udah. Permintaan begitu mau dikasih syukur kagak udah, itu kita dari ikhlas. Ya, orang kalau diminta model begitu kira-kira dikasih kagak? Ada bilang apa itu orang minta begitu model? Ya, ikhlas ini yang mesti niat, niatnya benar. Ya Allah, saya kalau punya rezeki banyak buat ibadah Allah, buat nolongin orang, buat bayarin utang orang, buat apalagi kira-kira bantuin orang, buat bilangin orang, buat begini, itu benar namanya permintaan. Allah demen tuh orang yang boleh begitu. Ya, jadi jangan kalau misalkan kita berdoa, ya doa yang kita baca itu buat urusan yang gak baik. Ya Allah, kalau saya dikasih rezeki yang banyak, saya bakalan gusur di kampung, semua baik dari orang semuanya seadanya. Kemana? Semua ke Buah Hiro. Nah, akhir kabulin itu Allah. Dulu dari kira-kira kata Allah. Ya, jadi itu penting. Nata niat kita dalam berdoa itu penting. Ya, kita kalau lagi minta sama Allah, pasang niat yang baik. Ya kalau nggak bisa bahasa Arab, permintaan kita pakai bahasa Indonesia. Ya Allah. Ya, sekarang udah tengah bulan ya Allah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 15 saya masih bisa senyum lebar. Masuk tanggal ke-16 udah mulai ada setek-setek dikit muka saya ya Allah. Ya. Mengapa beras saya udah ada tipis ini? Kantong juga udah mulai pada bolong ya Allah. Kalau saya enggak Allah berikan rezeki dalam waktu dekat ini, maka Allah pasti akan melihat saya dalam kondisi yang terhina. Jangan sampai Allah saya masuk dalam kelompok orang-orang yang terhina. Jangan sampai Allah keluarga saya menjadi hina gara-gara saya begini. Minta Allah nggak apa-apa. Sebisa kita minta Allah. Gak pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia, atau gak bisa bahasa Arab, gak bisa bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris, gak apa-apa.
Orang kali abang berdoa pakai bahasa Inggris, bukan johor. Johor itu kira-kira. Wah, orang kali abang berdoa di masjid pakai bahasa Inggris. Ya, oke. Ikhlas dia, ikhlas dengan ikhlas dan niat yang benar. Ya, minta Allah, kalau saya kasih rezeki begini, saya bakal begini Allah, saya bakal begini. Ya, makanya kalau misalkan saya mau tanya satu-satu, seandainya doanya bab rezeki, minta kan selalu pasti minta rezeki ya. Ya Allah kasih saya rezeki yang banyak, ya, yang halal, yang berkah. Saya tanya, seandainya doanya malam hari ini dijawab, mau agak separuh dari rezeki yang diberikan oleh Allah dikasih buat ibadah urusan yang ada di sekitar kita, mau nggak kira-kira? Benar. Itu latihan, begitu tuh latihannya. Jadi berdoa minta ya Allah, kalau saya dikasih duit 10 miliar, 5 miliarnya saya bagi buat orang yang ada di sekitar saya. Dia mau dia butuh, dia buat bayar utang, dia bakal bayar anak sekolah, dia bakal begini, bakal minta Allah. Ya Allah, kalau saya dapat 300 miliar, 10.000 saya kasih aja Asmawi. Mahal, salah saya. Itu sih niat namanya. Itu namanya memperbaiki niat. Niatnya itu benar. Jadi kalau misalkan kita minta sama Allah, berdoa, minta munajat sama Allah tengah malam, manis-manis, tujuannya buat kita doang, kagak buat orang lain. Kagak buat ngirangin orang lain, kagak buat ngangkat martabat harga keluarga kita, nggak bakal buat orang tua kita, nggak bakal buat tetangga kita. Ya Allah, dulu doang. Dulu ada orang Baduy datang ke Nabi Muhammad SAW, ya, datang nyampe ke Nabi bilang, kau kan dikenal dermawan ya Rasulullah, kasih saya sesuatu. Dikasih sama Nabi Muhammad. Setelah dikasih, orang Baduy masih dulu, ya cuma segini doang saya dapatkan. Kata Nabi, Sayyidina Umar udah marah, kata masuk. Lu mau apa bahasa kita? Ambil yang kalian mau, yang kamu mau ambil. Memang gak ada apa-apa di dalam rumahnya Rasulullah SAW. Ya, ketika keluar dari orang Baduy, dia berdoa, ya Allah berikan rahmat kepadaku dan kepada Muhammad, tidak kepada yang lainnya. Rasulullah marah. Artinya apa? Kalau berdoa jangan buat diri sendiri doang, tapi doa juga buat orang lain. Ya Allah, kalau saya dikasih rezeki, badan sehat, mudah-mudahan bisa begini. Nah, itu namanya kita minta Allah buat diri kita juga buat orang lain. Jadi penting kita memperbaiki niat kita dalam berdoa, itu kan penting. Allah doanya nggak usah diubah-ubah, nggak apa-apa. Setiap hari doanya itu aja. Allahumma barik lana fi umrina wa fi ilmina wa fi rizqina wa fi auladina wa fi ma'ishatina wa fi mazra'atina wa fi tijaratina wa fi jama'atina wa jami'a a'taitana. Kita ya Allah berkahi diri saya, berkahi ilmu saya, berkahi rezeki saya, berkahi kehidupan saya, berkahi dagangan saya, berkahi usaha saya, berkahi hidup saya, berkahi anak saya, perkumpulan saya, berkahi semua yang Engkau berikan kepada kami Allah. Setiap hari doanya itu aja. Apa itu berkah? Ziyadatul khair. Orang kalau udah dapat berkah, apa dia gampang kan? Punya rezeki banyak, berkah, enak banget. Gak enak, dia berdikit gak berkah ya. Jadi kalau urusan rezeki ngomongnya jangan dikit berkah, gak enak juga, dikit. Pasti kita akan minta yang banyak, oh ya Allah mudah-mudahan rezeki yang banyak dan barokah. Kenapa harus minta yang banyak? Allah bukan kayak kita modelnya. Allah bukan kayak kita. Ya dikatakan dalam surah Allah yang in tarakta su'alahu wa bani adam ini yas'al yaqub. Allah justru marah kalau orang minta kepada Allah dengan ukuran dirinya sendiri. Punya kebutuhan cuma 10.000, minta Allah, ya Allah mudah-mudahan hari ini saya dapat 10.000. Kan kecil buat Allah. Kalau minta sama Allah yang gede. Dulu saya diajarin sama almarhum
ya ada pengusaha namanya almarhum Pak Tri, namanya Tri apa lupa, Haji Tri, dia pengusaha, ya dia ngajarin kita kalau berdoa mintanya mobil carry, tahu mobil carry yang kotak sabun. Kalau kita mintanya mobil carry, dapatnya pasti di bawah itu. Paham? Mobil carry pasti dapatnya yang paling kakak odong-odong lah. Mobil kecil, lebih kecil lagi lah itu. Kalau dulu kan carry itu yang paling lumayan lah. Kalau kita mintanya mobil carry, dapatnya di bawah itu pasti. Kenapa Allah nggak langsung berikan sesuai dengan permintaan kita? Kalau kita langsung diberikan sesuai dengan keinginan kita, yang pasti bakalan terjadi sombong. Loh, aku kan dijawab. Agak ada yang lain buat. Makanya kalau kita sama Allah Subhanahu Wa Taala yang gede, jangan ngecilin Allah. Ya Allah, saya butuh apartemen. Itu berapa tingkat itu Pak Haji? Ya 1 tower, saya butuh itu ya Allah. Siapa tahu ntar dikasih sama Allah depan apartemen, pos satpam. Ya, jadi kalau minta sama Allah, diwajari dan merahmat ini usaha hebat ya. Ya, jangan takut kalau minta sama Allah. Ya, jangan takut kalau minta sama Allah. Itu Ari Ginanjar, ya Ari Ginanjar di SQ. Yang di TB Simatupang itu ada gedung yang tulisannya lafaz Allah. Gedung tulisan lafaz Allah. Itu punyanya Ari Ginanjar. Dia seorang motivator di bidang emotional spiritual question. Itu dia waktu bangun gedung itu dia cerita. Saya waktu bangun gedung ini diketawain sama bapak saya sendiri ya. Diketawain sama bapaknya. Waktu bangun ini pertama kali diketawain. Karena tidak mungkin dalam kondisi yang saat itu dia masih pas-pasan, terus bermimpi punya gedung yang begini, dia bilang, akhirnya saya cuma minta kepada Allah. Setiap hari saya nggak putus meminta kepada Allah agar dimudahkan proses pembangunannya, dan saya minta ridho kedua orang tua saya, meskipun awalnya ditawain sama bapaknya. Minta ridho emaknya, nggak berhenti, minta ridho orang tuanya. Jadi itu gedungnya tuh gede banget kalau lewat Simatupang tuh. Gedung ISQ ada tulisan Allah. Itu gedungnya Ari Ginanjar waktu dia bangun dia cerita. Jadi jangan takut kalau minta sama Allah, jangan pernah takut, dan Allah demen orang yang terus-terusan minta. Ya, kalau minta sama Allah jangan kecil, ya Allah saya minta tuh apartemen seadanya buat saya. Mau ngapain? Biar orang kampung Nangka bisa masuk ke dalam situ semuanya. Iya, biar masuk doang, habis itu suruh pulang. Ya, ya. Kalau Rasulullah SAW, Inna Allah Taala yuhibbul mulihina fi du'a. Allah demen. Allah Subhanahu Wa Taala senang terhadap orang yang lazim. Apa itu lazim? Terus menerus berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya doanya itu lagi nggak apa-apa. Ya besok mintanya doa itu lagi. Ini orang kayak gak punya permintaan lain, gak apa-apa. Ya udah dikabulin, minta lagi gak apa-apa. Apa yang harus kita minta setiap hari, jangan sampai kagak. Minta husnul khotimah. Itu dikatakan dalam kitab Nasihatul Diniyah Al-Habib Abdullah bin Haddad, dikatakan setiap orang muslim umat Nabi Muhammad ketika dia minta mati dalam keadaan husnul khotimah, setan yang bakalan gangguin dia Allah cabut satu kekuatannya buat gangguin kita. Jangan kira orang mau mati kagak digodain sama setan luar biasa. Setan luar biasa godainya. Sekelas Syekh Abdul Qadir Jilani ketika beliau mau wafat digodain sama setan. Apa kata setan? Engkau sudah bebas dari syariat Allah. Udah nggak usah rajin-rajin ibadah. Ya, aku Allah mengampuni semua dosamu. Setan nyamar sebagai Allah. Syekh Abdul Qadir Jilani, ya,
itu wali, sultan dan ulia, sultannya para wali, agak kena digodai. Ya, coba model, digodai ketika sakaratul maut, makanya minta Allah setiap hari jangan lepas minta husnul khotimah, minta rezeki yang halal, minta anak yang soleh. Kenapa rezeki yang halal? Karena semua ibadah kita itu bergantung kepada rezeki kita. Kalau rezeki yang masuk ke dalam mulut kita yang halal, ibadahnya semangat. Kalau rezeki yang masuk ke dalam diri kita, ke dalam mulut kita sesuatu yang syubhat, yang haram, ibadahnya jadi males. Penting minta rezeki Allah, ya Allah mudah-mudahan saya Allah berikan rezeki, ya. Kemudian apalagi minta Allah anak-anak kita biar jadi anak-anak yang soleh dan solehat, dan doa orang tua. Kata Nabi SAW, doaul walid li waladihi ka du'ain nabi li ummatihi. Doanya orang tua kepada anaknya seperti doanya Nabi buat umatnya. Jangan berhenti ngedoain anak kita dimanapun dia berada, dalam kondisi apapun, terus menerus doain kepada kita dalam segala kondisi. Ya, biar kalau udah sukses, ya Allah mudah-mudahan dia nggak kebablasan. Ya, mudah-mudahan dia nggak begini, terus minta Allah. Ya, itu. Innallaha ta'ala yuhibbul mulihina fi du'a. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syai'un akramu 'ala Allah ta'ala." Tidak ada sesuatu yang mulia, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala bila doa, daripada doa. Artinya apa? Allah senang ketika diminta sama kita, ya, setiap hari diminta sama kita, Allah senang. Laisa lahu syai'un, enggak ada sesuatu akram yang lebih mulia Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala bila doa, daripada doa. Artinya apa? Ya, orang yang meminta kepada Allah bukan orang yang hina, bukan. Karena yang Allah perintahkan kita, ud'uni astajib, mintalah kepada aku niscaya aku dijawab kalian semuanya. Artinya apa? Berdoa itu perintah Allah, dan Allah demen ketika ada orang yang menjalankan perintahnya. Ya, nah itu. Yang kedua, laisa syai'un akramu 'ala Allah ta'ala min doa. Enggak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada doa. Artinya kalau pengen mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka terus-meneruslah meminta kepada Allah. Ingat, minta kepada Allah, bukan kepada makhluk. Ya, bukan kepada makhluk. Ya, kalau kita minta kepada makhluk, pasti banyak apanya? Kecewa. Ini jangan sampai kita gede sama orang gara-gara dia nggak bisa memenuhi keinginan kita. Yang benar bagaimana? Ya, kalau keinginan kita nggak bisa dibantu oleh orang lain, berarti dia bukan yang Allah pilih untuk meringankan beban kita. Biar kita nggak gampang kecewa. Gitu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya abdi, wahai hambaku, wahai budaku, ana 'inda zannik. Aku tergantung kepada prasangkamu. Allah berfirman, ini hadis qudsi. Allah menyampaikan, aku, Allah, bergantung kepada prasangka hamba. Engkau mau berprasangka baik kepada Allah, maka yang bakalan didapat adalah apa? Kebaikan. Begitupun sebaliknya, kalau prasangkanya ke Allah buruk, saya sudah berdoa bertahun-tahun kagak ada dijabah. Saya sudah minta Allah setiap hari, kadang-kadang mata saya bertukar, ya, mata aku buka, mulut minta sampai doer-doer, kagak ada dijabah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya Allah senang kita lagi minta Allah lebih demen dengar suara kita. Allah demen melihat kita merengek terus. Beda sama makhluk. Kalau makhluk semakin kita merengek, semakin kita meminta,
semakin dihina kita sebenarnya. Enggak Allah enggak. Ketika kita malam-malam munajat minta ampun Allah sambil nangis, minta ya keringanan atas apa yang sedang kita pikul, ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kagak sedikit pun ya merasa ini buat awal ayunya hamba Allah. Ya, makanya apa? Kalau kita berdoa, ya, ana 'inda dhannik wa ana ma'aka idza da'awtani. Aku ya tergantung prasangka hamba, prasangka orang yang meminta. Wa ana ma'aka idza da'awtani, dan aku bersama engkau apabila engkau meminta kepadaku. Jadi kalau kami berdoa, pasang prasangka yang baik kepada Allah. Saya minta malam hari ini dan saya yakin pasti Allah akan kasih. Saya minta setiap hari ya dengan permintaan yang sama, pasti suatu saat yang saya minta ini dijawab Allah. Harus yakin. Kalau nggak yakin ngapain minta? Kalau kata punya keyakinan doa kita dijawab Allah, berarti kita nggak yakin dengan ud'uni astajib lakum. Itu Al-Quran itu. Kalau kita nggak yakin permintaan kita bakalan dijawab oleh Allah, berarti kita nggak yakin dengan salah satu ayat Al-Quran. Kira-kira apa itu hukumannya? Orang yang nggak percaya terhadap ayat Al-Quran, apa hukumannya? Kafir, satu ayat yang nggak kita percaya, satu ayat nggak percaya, lah kafir jatuhnya. Ada satu ayat yang nggak dipercaya, wah aku nggak percaya dia ayat ini satu aja. Makanya hati-hati, ya. Ini buat perempuan. Fankihu ma qaba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Kita laki-laki diberikan wewenang untuk bisa menikah sampai 4 kali. Ayat itu benar atau salah? Benar. Jangan kita tolak. Tapi ada lanjutannya. Wa khiftum an la ta'dilu fawahidatan. Kalau takut nggak bisa berbuat adil, cukup satu. Ayatnya jangan ditolak, jangan diingkari, tapi dipahami secara sempurna. Kalau satu aja ada orang yang menolak ayatnya Allah, kafir betul. Lah ketika Allah memerintahkan kepada kita ud'uni astajib lakum, mintalah engkau semuanya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah ijabah permintaan kalian. Artinya orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala harus berkeyakinan doanya pasti dijabah, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nggak yakin ngapain? Ngapain sholat? Ngapain munajat? Kalau nggak yakin nggak usah. Jadi kita sholat, kita berdoa dan lain sebagainya itu harus diiringi dengan keyakinan yang kuat. Ya Allah, saya yakin banget pasti dijawab. Dan lihat setiap kita berdoa, kemarin ada kita udah baca. Dan kata Syekh Abdul Qadir Jilani ada berapa tuh adabnya dalam berdoa? Masih ingat kemarin? Lupa. Ngaji kebanyakan, makanya ngaji jangan banyak-banyak. Iya, memuji Allah, kemudian bersalawat kepada Rasulullah SAW, minta hajat kita, nggak melihat ke langit, ya. Kemudian apa lagi? Tangan, jangan begini, jangan ngeremehin, dong. Dia kan ngeremehin, nggak boleh begini. Itu adab-adabnya mesti dipakai. Dan orang yang berkeyakinan doanya dijawab, mantap itu ya Allah, pasti dijawab doa kita. Mintanya yang benar. Ya, ini penting buat kita. Di tengah orang sekarang udah mulai percaya sama doa. Padahal kemarin kita baca ya, doa mukhul ibadah. Hidup daripada ibadah adalah berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut minta kepada Allah dan yakin ketika minta pasti doa kita dijawab. Ada orang itu yang punya KFC. Pernah makan KFC? Kagak.
Dia punya KFC tuh. Kenapa coba di fotonya dia punya KFC? Kok orang yang berjenggot udah tua? Dulu dia, ini bukan orang Muslim nih. Ini bukan orang Muslim. Dulu dia usaha apa aja nggak berhasil. Tapi kepengenannya kuat untuk bisa kaya raya. Dia punya KFC. Baca coba di Google cari. Pengenannya kuat, dia kaya. Segala usaha udah dikerjain. Menjelang kematiannya, dia menemukan satu resep, ya, yang akhirnya bikin dia kaya raya. Akhirnya namanya KFC itu. Bikin usaha ayam goreng, akhirnya tembus sampai ke Indonesia. Orangnya begitu usahanya berkembang, maju, meninggal dunia. Yang terusin siapa? Anaknya. Artinya apa? Keinginan dia untuk menjadi kaya raya diwujudkan sama Allah menjelang kematiannya, dan yang bisa menikmatinya adalah siapa? Anaknya. Usaha kita, doa kita nih, yang setiap hari kita panjatkan, kalau kagak kita yang ngerasain, pasti anak kita. Saya ngerasa sampai pada kondisi-kondisi begini, ini bukan karena kepribadian saya yang baik, bukan. Tapi karena ada doa daripada guru-guru saya, doa daripada orang tua saya, doa daripada kakek-kakek saya. Saya meyakini itu. Kalau melihat diri kita, ya, saya black. Tapi karena ada doa, ada keinginan kuat dari orang tua kita, dari leluhur kita, akhirnya kecipratan kita kebaikan-kebaikan mereka. Makanya jangan takut berdoa, minta kepada Allah keberhasilan di dunia dan juga keberhasilan di akhirat. Kalau kita nggak dapetin keberhasilan di dunia, insya Allah anak keturunan kita yang bakalan ngerasain. Soeharto, bagaimana? Presiden Soeharto anaknya siapa itu beliau? Anak petani, bukan anak presiden. Kecuali anak presiden yang ntar bakalan nyalon tuh. Dia Soeharto, anak seorang petani, bapaknya nggak berhenti minta Allah Subhanahu Wa Taala biar anaknya sukses dan lain sebagainya. Allah kabulin. Anak seorang petani bisa menjadi presiden. Dan kita nggak boleh kecil hati. Siapapun kita, dalam kondisi apapun kita, minta sama Allah. Kalau keberhasilan, kalau doa kita belum diijabah buat kita, insya Allah nanti jatuh ke anak keturunan kita. Makanya kalau sama anak jangan kebangatan sadis. Mendoain anak buat doain lu, biar bangsa, biar begini, doa hati-hati. Boleh doain anak yang baik-baik dalam kondisi apapun, doain yang baik-baik. Tujuannya apa? Biar kalaupun kita udah ada, dia bisa menikmati kebaikan-kebaikan selanjutnya. Ya, itu penting. Jadi prasangka baik dalam berdoa itu menjadi penting. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man lam yad'u Allah ta'ala yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak mau sama sekali berdoa kepada Allah, ya yaghdab alaihi, Allah marah kepadanya. Orang yang nggak mau berdoa kepada Allah, habis sholat langsung jalan, hati. Nah, usahain dalam sholat tuh, udah minta sama Allah di sujud terakhir, minta Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Kalau kita hidup masih bimbang, hidup masih banyak agak terarahnya di sujud terakhir. Tapi ini kalau lagi sholat sendiri, jangan lagi berjamaah, kita baca kepanjangan. Baca ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Itu baca 7 kali di sujud terakhir. Kalau hidup kita merasa kok saya bimbang terus, kok saya nggak karu-karuan, makin hari kayaknya langkah saya makin nggak jelas ini. Makin hari saya bukan demen ke masjid, bukan demen ngaji, tapi malah demen nyemplung di empang. Tiap hari kok makin gak karu-karuan di saya, minta Allah di sujud terakhir. Ya, kalau bisa kita dalam sholat sunnah, dalam sholat hajat, syukur-syukur. Kalau pas lagi sholat wajib bisa kebagian minta itu.
Ya, tapi kalau imam jangan kelamaan bacanya, apalagi dia ini digorotalin. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Yang tua-tua pada puyeng kepalanya, mengata lama sujudnya. Ya, jangan kelamaan. Kalau lagi sholat sunnah boleh sendiri kita minta Allah ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal, minta baca 7 kali biar Allah bimbing kita, biar Allah mantapin langkah kita. Jadi kagak gampang goyang. Orang begini, orang begitu, kita tetap begini. Begitu, ya. Itu pentingnya doa, ya. Malam yang Allah Ta'ala yang alaihi, barang siapa yang kagak mau sama sekali berdoa kepada Allah, maka Allah marah kepadanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tarkut du'a ma'siyatun. Ya, kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, meninggalkan doa merupakan satu maksiatan. Ya, jadi terus minta Allah. Setiap hari jangan sampai berhenti meminta Allah. Ingat, mintanya ke Allah. Segala kesulitan kita minta ke Allah. Jangan ada makhluk. Ya, jangan ada makhluk. Pasti kecewa kita kalau makhluk. Kita berharap 10, dapatnya 5 aja, kalau makhluk masih kecewa kita. Ya, tapi kalau Allah agak bakalan Allah mengecewakan kita. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak pernah yang namanya ingkar terhadap apa yang sudah dijanjikan oleh Allah. Ketika Allah memerintahkan kita ud'uuni astajib lakum, mintalah kalian kepadaku niscaya aku ijabah. Artinya adalah siapapun yang meminta kepada Allah pasti Allah kasih itu. Kalau enggak ke dia, ke anaknya. Anaknya kagak, ya. Kalau cucunya juga kagak. Kalau dia enggak dapat di dunia, dikasih sama Allah nanti di akhirat. Makanya ada di dalam Ihya itu disebutkan ada orang yang nanti di akhirat kaget dengan sesuatu yang dia punya. Padahal di dunia dia enggak punya apa-apaan. Di dunia dia enggak punya apa-apa. Di akhirat yang dia minta di dunia Allah kasih. Masya Allah, ya. Tapi kita mintanya sama Allah, mudah-mudahan di dunia permintaan kita dijabah, di akhirat juga permintaan kita dijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan ninggalin doa, minta terus sama Allah biar kita hajat dunianya dan hajat akhiratnya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ardh wallahu a'lam bissawab. Nah, minta Allah, mudah-mudahan apa yang kita dengar, yang kita tahu bisa manfaat buat kita, bisa kita amalkan sehingga urusan-urusan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara kita yang sedang dalam kesulitan, mudah-mudahan diangkat kesulitannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibukakan pintu rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak, yang halal, yang barokah, anaknya yang bertaat kepada orang tuanya, mudah-mudahan dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Kita minta Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan semua yang hadir istiqomah di tempat ini sebelum meninggalnya Allah perkenankan untuk bisa melaksanakan haji dan umrah ke Baitullah dan berziarah ke makamnya Rasulullah SAW. Sebelum kita wafat semuanya, kita minta Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah hadirkan Nabi Muhammad SAW dalam pandangan kita. Ya Rabbana syarifna bi ru'yati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. لنا الله واياكم اجمعين والعفو
muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.